Genduk. Suasana lereng pegunungan yang sejuk, ditemani kabut yang masih menyelimuti negeri di atas awan ini, membuatku semakin syahdu untuk menikmati tidurku dan enggan beranjak dari tempat tidurku. Terdengar suara panci ibu yang terjatuh di dalam dapur sambil memanggilku dengan lantang. "Duk, jam pira iki? Wes awan, ayo pada tangi, gek ndang salat subuh," ucap ibuku. Kubuka kelopak mataku dengan malas dan terasa berat sekali membukanya. Seperti ada beban berat mengganjal di atas mataku, seolah melarangku untuk membuka mataku pagi ini. Terdengar suara jangkrik yang perlahan mulai tergantikan dengan suara kokok ayam, menandakan hari sudah pagi. Ikat rambut dari bekas buntelan tempe ku ambil dari atas meja untuk merapikan rambut panjangku. Nampak ibuku saat hendak berwudu sebelum sholat sedang berusaha menghidupkan bara api untuk persiapan memasak. Karena di rumah sederhanaku ini masih memakai kompor tungku yang harus ditiup terlebih dahulu menggunakan bambu ataupun pipa agar api menyala sesuai kebutuhan yang kami inginkan. Gemericik suara air dari sumber air di belakang rumah terdengar lembut. Sembari memuji asmamu, wahai kekasihku, mulailah aku mensyukuri sejuknya kejernihan air. Menyingkap hijab menuju kesucian. Hati bergerak membingkis niat. Mulai ku basuh wajahku, hapuslah merah padam amarahku. Ku basuh tangan, hilangkanlah keangkuhanku. Usapku pada kepala, musnahkanlah mahkota kesombonganku. Ku basuh kaki kecilku ya kekasihku, berharap engkau menuntunku pada jalan ridhomu. Ku pinta doa, merasakan gemetar hati, bermunasabah takarub kepadamu, wahai kekasihku. Ingin ku peluk tangis dalam sujud, menggerai tasbih, mengurai istighfar, serta menyanjungkan samudra sholawat atas asyraful anam dalam sajadah panjangku ini, untuk memohon ampunan ridhomu dalam dekap cinta kepadamu ya kekasihku. "Kawanan meneh pondok, kok ora sholat nang masjid subuh mau?" tanya ibuku. "Nggih Bu, ngapunten, genduk kawanan kalau wau," jawabku sambil meminta maaf. "Ya wis ayo ngewangi ibu masak. Masake bapak kae lo, selak arep budal kerja kudu sarapan dhisik," pinta ibuku. "Nggih Bu," jawabku singkat. Sedikit kuiris tempe dengan tebal, kukupas perlahan bawang putih dengan perasaan dan tangan lentik yang ada, mengalirkan air mata diserang aroma bawang merah bawang putih. Antara butir-butir lada dan ketumbar, jangan sampai ketukar. Lebur tiada tersisih menciptakan keriuhan pada cobek dan mutu yang membangunkan seisi rumah. Potongan tempe kumasukkan ke dalam panci. Tercium aroma daun salam dalam panci menggoda rasa. Daun kelor dan labu siam dalam periuk menghijau sedap. Aroma kunci dan bawang merah menari-nari menyerang hidung. Tak lupa sambal tomat khas dengan tambahan terasi asli Rembang. Cabai merah, bawang merah, dan bawang putih berebut posisi dalam cobek menunggu gerusan lembut tanganku. Siaplah menu pagi ini dengan sayur kelor, tempe bacam, dan sambal terasi di meja makan sederhana. "Wis kene tak terusna ibu, genduk papung disit terus kuliah," perintah ibuku. "Nggih Bu," jawabku singkat. Menepuk air pada bak mandi, terpecik ke muka sendiri, menggayung satu demi satu, membasuh tubuh dengan segarnya air pegunungan seperti air es. Menggosok tubuh bagian belakang dengan kerosokan atau batu yang kuambil dari sungai dekat sungai. Semerbak wangi bau dari sabun sereh memenuhi ruangan kamar mandi. Bersiap diriku mengenakan pakaian untuk berangkat kuliah. "Kene pada sarapan nembe kuliah," ucap bapak. "Nggih Pak," jawabku singkat. Menu sayur kelor, tempe bacam, dan sambar terasi memang jadi menu andalan di keluarga kami. Selain mudah didapat karena kami memanennya sendiri,
Bahan baku yang lainnya pun mudah dijangkau dengan harga murah. Kunikmati sesuap demi sesuap menggunakan tangan, merasakan pedas dan gurihnya sambal terasi khas keluargaku. Selesai makan, mulailah bersiap untuk berangkat kuliah. Pak, Bu, Sinta budal kuliah riyin gih, pamitku. Yo, sek ngati-ngati pas neng dalan, sek pinter lek kuliah, merengke apa mature dosene, pesan bapakku. Gih Pak, Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, jawab mereka. Terhampar luas kebun sayur mayur milik warga desa di kampungku, menemani perjalananku setiap aku pergi kuliah. Tak jauh lokasi kuliah dengan rumahku, maka dari itu aku pergi ke kuliah dengan jalan kaki. Lagi pula, lumayan banyak teman-temanku yang jalan kaki juga saat berangkat kuliah. Nur! Panggil temanku dari kejauhan. Oh iya, namaku Sinta Nuriyah. Teman-teman akrab memanggilku dengan panggilan Nur. Terdengar pasaran memang, tapi di balik nama itu memiliki segudang makna dan arti untukku. Saat ini aku sedang duduk di bangku kuliah jurusan teknik mesin pada salah satu perguruan tinggi di Kecamatan Mojo Tengah, Wonosobo, negeri di atas awan. Cerita sedikit tentang jurusan yang aku ambil saat ini. Saat kelulusan SMA menuju perguruan tinggi, telah kuputuskan untuk memilih jurusan teknik mesin ini. Meski pada awalnya kedua orang tuaku tidak mengizinkannya, karena mereka menganggap jurusan ini hanya untuk laki-laki saja, dan menyarankan aku untuk masuk jurusan tata boga. Menurut mereka, seorang perempuan pada akhirnya akan kembali ke dapur, masak, dan mengurus keluarga. Akan tetapi dengan segala macam bujuk rayuanku serta pemahaman yang aku berikan pada kedua orang tuaku, akhirnya mereka pun mengizinkanku untuk memilih jurusan ini. Jurusan teknik mesin di kuliahku hanya ada 4 orang siswa perempuan dari 60 siswa yang ada di jurusan ini. Menarik bukan? Menjadi seorang ratu di tengah-tengah laki-laki. Hai Wul, sini, ajakku pada Wulan agar berangkat bersama. Iya Nur, bentar, jawabnya singkat. Gimana Wul persiapanmu? Tanyaku. Persiapan apa nih? Tanya Wulan. Itu tuh, masa lupa sih? Persiapanmu berjadi ketua BEM Fakultas Teknik, sambungku. Oh itu, kalau itu mah, insya Allah tinggal kampanye aja besok Nur. Mohon doa restunya ya. Semoga bisa mengemban amanah dengan baik dan meningkatkan mutu mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik ini, jawabnya. Amin. Tapi kamu perlu ingat juga, Wul. Banyak di antara teman-teman kita yang beranggapan bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki, apalagi sekelas BEM fakultas. Udah gitu, Fakultas Teknik lagi, fakultas yang identik sama laki-laki, kataku. Insya Allah enggak kok, Nur. Aku yakin dengan memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain bahwa wanita juga bisa kok sebagai seorang pemimpin yang baik, yang gak melulu di belakang layar, apalagi di dapur terus. Toh, sekarang juga udah tahun 2022, Nur. Udah saatnya emansipasi wanita, ataupun kesamaan gender. Masa iya, masih aja mau kayak zaman Ibu Kartini dulu, jelas Wulan. Ya, semoga aja sesuai dengan harapan kita ya, Wul, ucapku. Udah sampai nih. Aku duluan ya. Jamnya Pak Joko nih. Beliau on time banget, Nur. Oke deh, ketemu lagi nanti sore di pelataran gedung L5 ya, Nur. Assalamualaikum. Pamit Wulan. Waalaikumsalam. Ya elah, si Wulan main pergi aja tuh anak. Sembari menunggu ke kelasku, ku ingat lagi apa yang Wulan katakan. Banyak benarnya juga. Kita sebagai seorang perempuan jangan sampai ada perbedaan hak di sini. Suatu hal yang kita ketahui sebagai perempuan, bahwa sejak kapanpun kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan di dalam diri kita sendiri. Justru dunialah yang membuat kita melakukan itu. Sebagai perempuan, mungkin banyak yang mulai memasuki dunia kerja. Pasti dalam hidup kita pernah mengalami situasi-situasi di mana kita dipandang sebelah mata hanya karena kita perempuan.
Bisa dalam bentuk hubungan, pekerjaan, komunitas, dan bahkan hampir semua orang di sekeliling kita merasa seperti itu. Sempat dunia berbisik. Katanya perempuan tegas itu mengintimidasi. Katanya perempuan kritis itu lancang. Katanya perempuan ekspresif itu berlebihan. Katanya perempuan emosional itu tidak bisa berpikir logis. Katanya perempuan yang berkarir pasti bukan ibu yang baik. Katanya perempuan yang sekolah tinggi akan sulit mendapatkan jodoh. Tapi hari ini aku berhenti mendengar segala kata-katanya yang menggema di pikiranku. Aku ketahui perempuan lugas, kritis, ekspresif, emosional adalah sosok yang berani menjadi diri mereka sendiri. Perempuan bisa mengejar mimpinya tanpa batas. Perempuan tidak harus terperangkap dalam definisi-definisi yang menyempitkan. Perempuan berhak atas kesetaraan dimanapun, dan yang terpenting, perempuan itu kuat dan tangguh. Nur! Ucapan mengagetkanku. Kek, atau sapa dulu, atau gimana gitu? Jangan ngagetin, Wul. Jawabku. Iya, maaf. Assalamualaikum kakak Sinta Nuriyah yang paling cantik seantero jagat raya. Ralat. Yang paling cantik serombel, ucapnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah yang paling cantik serombel. Sekelas kan ceweknya aku aja, nggak ada duanya. Kok kamu di sini sih, Wul? Katanya ada kelas Pak Joko tadi, tanyaku. Tadi beliaunya cuma masuk sebentar, terus ngasih tugas karena mau ada acara rapat dosen gitu, katanya. Jawab Wulan. Oh gitu, Wul, sambungku. Ya udah, yuk kita langsung ke pelataran gedung L5 aja sebelum telat, ajaknya. Oke, let's go, Wul, jawabku. Pagi ini adalah sesi di mana para kandidat calon ketua BEM Fakultas Teknik berkumpul untuk menyampaikan visi dan misinya selama 1 periode ke depan di hadapan para mahasiswa yang lain, serta menandakan dimulainya masa-masa kampanye pemilihan umum raya di Fakultas Teknik. Aduh Nur, aku kok deg-degan gini sih? Tanya Wulan. Ya wajar dong, Wul. Kok gak deg-degan, nanti dikira mati gimana? Jawabku sambil ketawa. Nur, serius ini tuh, ucapnya. Ya aku juga serius, Wul. Lah, gini deh. Coba kamu relaks dulu, minum air putih dulu, baca-baca lagi tadi catatannya. Poin-poin yang akan disampaikan apa aja diingat dan dipahami, jangan sampai keliru, kataku. Satu persatu para kandidat calon ketua BEM Fakultas Teknik berkumpul dan menyampaikan visi misinya. Mulai dari ada yang ingin mengembangkan bagian olahraga, ada yang ingin meningkatkan di bagian seni. Giliran Wulan pun tiba. Nampak raut muka penuh dengan ekspresi percaya diri kali ini. Seperti Wulan yang baru. Wulan yang penuh harapan dan berwibawa. Tak terasa sudah waktu asar. Laksana kumbang menari di langit bunga, membuka gerbang zikir di atap dunia. Keselarasan mengalir bersama denting syahadat, menepis celah untuk dunia dan akhirat. Puluhan kaki melangkah pada gema suara, mengitari tepian derai hujan, sepanjang azan berkumandang. Setiap mata mulai dibersihkan dari nikmat dan kemolekan dunia hingga menjebak pada suatu pojok yang jahanam. Ada damai yang mengawang diiringi simfoni semesta mengantar setiap insan menuju batas suci musola. Bersujud bersama eloknya semesta, memeluk rahmat dan ampunan, mendekat hati menjaga pandangan, menerjang hamparan nafsu setan. Mengais jarak untuk berjumpa dengan kekasih dengan merangkai doa di hamparan telapak tangan. Nur, menurut kamu
Apa jadinya apabila ada seorang pemimpin perempuan? Tanya Hasim padaku. Ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Selagi dia bisa bertanggung jawab, amanah, dan dapat menjadi pemimpin yang baik. Lah kamu sendiri gimana guys? Apa yang kamu rasakan saat ada pemimpin perempuan yang arif dan bijaksana? Mengingat kamu seorang laki-laki, tanyaku. Awalnya memang agak gak terima sih. Masa iya seorang laki-laki dipimpin sama perempuan? Kodratnya perempuan kan 3M, jawabnya. Apa itu 3M? Tanyaku. Macak, masak, manak. Jawaban bagus. Kamu tuh ya nggak gitu kali Gus, ucapku. Bercanda Nur, itu persepsi dulu kok. Setelah aku melihat Wulan tadi, stigma jelekku terhadap pemimpin perempuan mulai hilang kok. Dan aku yakin besok Wulan pasti yang akan jadi ketua BEM Fakultas Teknik ini. Menurutku, dengan segala kelebihan dan kemampuan yang dia miliki serta bekal pengalaman yang ada, insya Allah di tangannya akan ada perubahan yang baik bagi kinerja BEM Fakultas Teknik mendatang, jelasnya. Amin, semoga aja begitu ya Gus. Kita doakan saja yang terbaik. Yaudah Gus, aku balik, jawabku. Oke, jumpa lagi lain waktu Nur, ucapnya. Bergegaslah aku menuju ruang kelas. Kelasku bukan hanya sekedar kelas. Ia bagaikan keluarga yang mampu memberi memori dan kenangan. Canda, tangis, tawa yang kita lalui bersama akan kutulis dan tak akan terhapus di sejarah bagian kehidupanku. Kelasku yang berharga. Tempat di mana kutemukan pengalaman, persahabatan, dan permusuhan. Bagaikan hitam putih yang berjalan harmonis menambah nilai harga kelas. Seperti tempat pencarian jati diri di tengah hiruk pikuk tugas. Menyemangati dan membantu diri yang telah lelah dengan semuanya. Bukan hanya sebuah ruangan, melainkan satu hubungan yang akan sulit untuk dilupakan, namun mudah untuk dilepaskan. Satu pintaku. Kita jangan saling berpaling walaupun sedang mengejar cita-cita maupun cerita cinta. Hari perhitungan suara pun tiba, saat yang paling mendebarkan dari serangkaian kegiatan pemilihan umum raya Fakultas Teknik. Nampak wajah Wulan yang penuh dengan rasa penasaran dan tegang. Wul, kenapa kamu? Tanyaku. Biasa Nur, kayak gak pernah demam panggung aja, jawabnya. Terdengar suara dari pengeras suara musola kampus untuk mengajak seluruh mahasiswa agar menyaksikan perhitungan suara sekaligus siapa yang akan diamanahi jabatan untuk periode tahun ke depan. Tangisan bahagia pun pecah saat Wulan terpilih jadi pemimpin 1 tahun ke depan. Lewat mayoritas voting anggota yang datang, percayakan padamu suara yang mereka berikan. Menangis dan harunya suasana. Saat seseorang mendapat jabatan, yang perlu diingat bukan gembira ataupun pesta pora. Seperti pejabat yang menang pemilihan, jabatan itu tanggungan. Jangan merasa bahagia atas tanggungan yang belum kau kerjakan. Terlepas dari minimnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin yang membuat organisasi maupun institusi sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender.